Selanjutnya pengukuhan PC MDS Sirajul Ansor Kabupaten Lebak periode atau masa khidmat 2024-2028 yang akan dipandu oleh Sekretaris PC GP Ansor Kabupaten Lebak. Kepada sahabat Juli disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 001 garing PC strip 27 Romawi strip 03 garing SK strip 01 garing 12 Romawi garing 2024. Oke, sip. Tentang pengesahan susunan personalia Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lebak masa khidmat 2024-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lebak setelah menimbang seterusnya, mengingat seterusnya, memperhatikan kesepakatan yang diputuskan dalam rapat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lebak, memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan susunan personalia Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor PC GP Ansor Kabupaten Lebak masa khidmat 2024-2028. 2. Memberikan amanat berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada susunan personalia Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor PC GP Ansor Kabupaten Lebak masa khidmat 2024-2028 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PDPRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2028 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Lebak tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah 30 Desember 2024 Masehi. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lebak masa khidmat 2024-2028. Ketua Hikayatul Akhyat ditandatangani, Sekretaris Juli ditandatangani. Mohon izin kepada pengurus, bagi namanya yang saya sebutkan di SK mohon untuk maju ke depan. Lampiran surat keputusan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lebak nomor 001 garing PC strip 27 Romawi strip 03 garing SK strip 01 garing 12 Romawi garing 2024. Susunan personalia Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lebak masa khidmat 2024-2028. Ketua Haji Ajat Sudrajat. Mohon yang lain mengikuti. Wakil Ketua Aden Ma'ruf, Wakil Ketua Dadi Saiful Hidayat, Wakil Ketua Fahrul Roji.
Sekretaris Yang Bahtiar. Wakil Sekretaris Asep Romdoni. Wakil Sekretaris M. Ajis Hidayatullah. Wakil Sekretaris Asep Hermawan. Bendahara Badrul Tamam. Wakil Bendahara Miftahudin. Wakil Bendahara Yahya Subagja. Wakil Bendahara Adriana Sultan. Bidang dirosah dan kaderisasi. Koordinator Mahpudin. Anggota Budi Cahyadi, Aang Hayatami, Dede Romadoni. Bidang dakwah dan penyiaran Aswaja An-Nahdiyah. Koordinator Baihaqi Al-Bulkini. Anggota Yusuf Sodik, Rusdi Suarman, Julianto. Bidang seni budaya Islam Nusantara. Koordinator Gojwani. Anggota R. Ahmad Subadri, Asep Saifullah, Irfan Al-Jajuli. Bidang kerjasama dan kemitraan. Koordinator Syekh Romli. Anggota Dede Nanang, Darussalam Soleh. Bidang Kuro wal Hufaz. Koordinator Muijul Kahfi. Anggota Mukhlis As-Supi, Sutisna Haris Supandi. Untuk Ketua PC mohon untuk membayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para kesepuhan, para kiai, mobil khusus Ibu Ketua DPRD. Rada ngalit acara namu, mohon izin. Sahabat-sahabat yang akan dilantik, saya tanya terlebih dahulu apakah sahabat-sahabat siap? Ikuti dan ucap ulang apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Indonesia sya'ban wa ta'na wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyyan wa iqtida'a wabil ansori sofan wa tahrika. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan cabang Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor akan memperjuangkan dan melaksanakan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan cabang Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga dan khidmat kepada alim ulama. Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan
pengurus pimpinan cabang, Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor akan menjaga nama baik dan muruah organisasi, serta tidak akan sekali-kali melakukan perbuatan yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma ansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina wansurna ala man bagha alaina ya dzal jalali wal ikram. Selamat sahabat-sahabat sudah sah menjadi pengurus PC MDS Rijalul Ansor Kabupaten Lebak. Semoga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih. Silakan untuk ramah tamah dan mohon untuk dipercepat. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya menyanyikan lagu Maras MDS Rijalul Ansor. Hadirin dimohon berdiri. Berkhidmat pada para alim ulama, membela agama dan membela bangsa, jaga tradisi amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah pasti berkah. Berkhidmat pada para alim ulama, membela agama dan membela bangsa, jaga tradisi amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah pasti berkah. Kami pasukan langit Rijalul Ansor, terlahir dari kerabat pemuda Ansor, paling terdepan menjaga literatur Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kami pasukan
bulan langit Rijalul Ansor terlahir dari kerabat pemuda Ansor paling terdepan menjaga literatur Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, berkhidmat pada para alim ulama, membela agama dan membela bangsa, jaga tradisi amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah pasti berkah. Di mana kita berjamiah di NU, di mana kita berjamaah di NU, di mana kita cari berkah di NU. Rijalul Ansor Majlis Zikir NU, di mana kita berjamiah di NU, di mana kita berjamaah di NU, di mana kita cari berkah di NU. Rijalul Ansor Majlis Zikir NU, Rijalul Ansor Majlis Zikir NU. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hadirin rahimakumullah, untuk acara selanjutnya sambutan Ketua PWMDS Rizal Ansor Banten kepada sahabat Haji Ahmad Halwani disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Mudah-mudahan orang sadaya senantiasa dipasihan umur anu panjang sareng rizki anu lancar. Sholawat senarang salam tercurah ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, wabil khusus guru kita semua, yaitu dari Jombang, Bapak Kiai Ta'in, mudah-mudahan beliau senantiasa dipasihan kesehatan. Amin. Juga yang terhormat dan kami banggakan, kesepuhan kita semua, yaitu Sohibul Bait Al-Mukarram Mang Haji Rap. Itulah sebutan kami di alumni Tebu Ireng, dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Dan juga para tamu undangan, para kesepuhan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan. Wabil khusus yang terhormat pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor dan pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor, serta yang sangat saya banggakan rekan kita semua, rekan kami pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lebak, yang kami ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya Gerakan Pemuda Ansor pimpinan cabang Lebak. Mudah-mudahan dapat melaksanakan amanahnya. Kemudian saya atas nama pengurus wilayah Majelis Zikir dan Sholawat Rijal Ansor ingin mengucapkan terima kasih kepada para kiai, para undangan, wabil khusus tuan rumah Mang Haji Rap yang begitu luar biasanya atas kesediaannya, sehingga pengukuhan kami
di jalur Ansor PWMDS Banten ini dapat dilaksanakan yang luar biasa dengan lancar, alhamdulillah. Kemudian para hadirin, ada banyak hal yang ingin saya sampaikan sebagai ketua PWMDS. Akan tetapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, sehingga ada beberapa poin. Yang poin pertama adalah saya selaku ketua PWMDS Banten ingin sekali membawa MTS Banten ini sebagaimana mestinya, sebagaimana cita-cita MDS didirikan. Karena apa? Karena saya bisa mengatakan bahwasannya kegiatan daripada ke-MDS-an tanpa diprogram pun sudah terlaksana. Wabil khusus di PAC-PAC. Akan tetapi bagaimana MDS di PW Banten ini ke depannya akan lebih terbuka lagi, bukan hanya sekedar daripada tentang zikir dan juga sholawat. Maka daripada itu mohon doanya, mudah-mudahan apa yang menjadi program kami dapat terlaksana. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf. Ada satu program yaitu dari kami, yaitu tentang launchingnya Risalah Manqulatil Majmu'ah Rijalul Ansor Al-Bantani. Ini adalah jawaban daripada tantangan Ketua PP Ansor, yaitu Gus Adin pada saat ketika penyerahan bantuan banjir di Kabupaten Pandeglang. Beliau menantang bagaimana MDS Banten harus bisa membuat risalah ini, yang dimana tawasulnya adalah para ulama, alim ulama, pendiri dan para NU daripada yang ada di Provinsi Banten. Mohon doanya. Dan satu lagi izin melaporkan Ketua PW dan juga Ketua PP. Ada satu lagi tantangan dari PP yang akan kita jawab, yaitu adalah salah satu program kita, cek khodam. Nah, izin Yai ngapunten ini. Dan kita sudah menemukan pengurus baru, gitu, yang dimana kesehariannya dalam live TikToknya itu membaca khodam. Nah ini salah satu keunggulan daripada program yang ada di PWMDS Banten. Dan insya Allah cek khodam ini akan segera kita lakukan dan akan kita laksanakan. Makanya para calon-calon korban yang akan dibaca khodamnya insya Allah kita siap. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Tanfiziyah PCNU Kabupaten Lebak kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Asep Saifullah SPDI MPD. Dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Untuk penghormatan ini disingkat saja. Awalnya mau mewakilkan kepada yang sambutan di awal. Karena ini kita sudah jam 12:50. Bagi Ansor memang sudah biasa memakai senjata. Wa yajuzu ta'khirus shalat an awwalil waqti bi syarti ayya'zama.
Ini senjata Ansor. Mudah-mudahan kita mengakhirkan sholat dari awal waktu ini diperbolehkan dengan syarat azam tadi. Hanya azam ini kita belum jelas sampai berapa selesainya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan serta kita banggakan, suhu Banten dan suhu Jawa Timur alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Mama Cihilang, Ketua Dewan Masyayikh Pesantren Tebu Ireng Jombang, alhamdulillah beliau jauh dari Jawa Timur hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi beliau kekuatan, kesehatan, keselamatan, kemuliaan dan keberkahan. Sahibul Bait, guru saya, juga guru kita semua, yang alhamdulillah tadi sudah memberikan sambutan, yang alhamdulillah sambutannya kece bin keren. Ini sebagai motivator bagi kita. Mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti jejak beliau. Alhamdulillah hadir pada kesempatan ini Ketua PP Gerakan Pemuda Ansor, selamat datang di Lebak. Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Banten beserta jajaran. Yang alhamdulillah hadir suhu Banten yang sebelah sana. Saudara saya, teman saya, juga guru saya, Kiai Hamdan. Alhamdulillah hadir. Beliau ini dai di dunia nyata dan juga di dunia gaib. Pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang alhamdulillah diwakili dari Kesbangpol, Dandim atau yang mewakili, Kapolres atau yang mewakili. Kemudian hadir di tengah-tengah kita ini kalau di barisan depan paling cantik, Ketua DPRD Kabupaten Lebak. Beliau memang khidmat di NU-nya juga luar biasa. Sebagai ketua dewan tetapi masih mau gabung di PCNU. Beliau di Bendahara Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Lebak. Luar biasa beliau, tidak malu karena sebagai ketua dewan tapi jadi bendahara di LKNU. Ketua Forum Silaturahim Pondok Pesantren Kabupaten Lebak yang juga sebagai senior Gerakan Pemuda Ansor. Tadi juga sudah dialam oleh Ketua PC Ansor yang baru dilantik. Urusan ngolom-ngolom memang beliau jagonya. Siapa yang tidak luluh hatinya kalau beliau sudah ngomong. Makanya kudu ada ijazah khusus. Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor beserta jajaran. Alhamdulillah hadir. Ketua IKA masih. Apa sudah keluar? Sudah bergeser. Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Lebak sudah bergeser ya. Ketua PW Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Provinsi Banten. Ketua PW berarti beres PW ya, tinggal PC. Hadir ketua PC-nya kan? Belum ngiles belum. Karena sebagai penceramah bulan ini kan bulan rame. Tapi masih ada ya. Ketua PC MDS Rijalul Ansor Kabupaten Lebak masih hadir. Kayaknya ada yang di-cancel jadwal hari ini. Alhamdulillah atas izin Allah pada kesempatan ini kita bisa hadir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita kesehatan lahir batin, rezeki yang berlimpah ruah penuh keberkahan. Hutang-hutang kita semua Allah lunaskan hari ini, amin. Kalau Ansor mah aminnya belum kencang karena belum punya ini banyak hutang. Suhu-suhu Ansor Kabupaten Lebak ini ada Kiai Haji Deden. Mana Haji Ahdi masih ada. Sekretaris PCNU Lebak masih ada. Katib masih ada. Terus bergeser. Tidak banyak yang disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama ini khusus kepada PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lebak sesuai dengan tema meneguhkan komitmen untuk kemandirian organisasi. Ini syarat mutlak adalah berilmu dan berakhlakul karimah. Tanpa ini tidak akan bisa
menuju kemandirian organisasi. Apalagi sekarang katanya yang diinginkan oleh PP itu bagaimana Ansor berkarya, bagaimana Ansor itu sugih-sugih. Sugih itu tidak akan terjadi tanpa ilmu. Makanya modalnya semua adalah berilmu dan berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua, ini juga PR berat bagi kita semua sebagai keluarga besar Nahdlatul Ulama untuk bisa memasyarakatkan aswaja an-nahdiyah atau mengaswajakan masyarakat. Termasuk nama di kampung-kampung itu terkenalnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ke NU-nya ini masih belum semua, kecuali di kota-kota. Bahkan dulu saya juga di kampung ini tidak kenal NU, kenalnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika masuk pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, baru disitulah saya kenal yang namanya Nahdlatul Ulama. Ini PR bagi kita untuk terus memasyarakatkan NU dan ajarannya supaya kehadiran kita Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat ini bisa dirasakan manfaatnya. Kemudian yang ketiga, ini kita sebagai warga Nahdlatul Ulama harus bisa menjiwai nilai-nilai aswaja an-nahdiyah itu. Bukan hanya ramai dalam slogan, tetapi bagaimana ini bisa benar-benar menjadi landasan kita berpijak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tawasud, tawazun, tasamuh, i'tidal, amar ma'ruf, nahi munkar. Ini kadang-kadang kita hanya rame di lisan, tapi dalam praktiknya ketika melihat perbedaan kok kita malah ngeyel. Padahal ciri khas Nahdlatul Ulama itu selalu menghargai perbedaan. Karena kita diingatkan dengan dua kata, ada inhiraf, ada ikhtilaf. Kalau dalam ranah perbedaan ya kita tasamuh, itulah ciri Nahdlatul Ulama. Tapi dalam ranah inhiraf, penyimpangan, ini tidak ada kata tasamuh, tidak ada kata toleransi dalam penyimpangan. Jadi ketika kita dihadapkan dengan perbedaan, kita biasa saja, jangan jadi kader NU yang kagetan. Bagi kita, dengan saudara kita yang berbeda agama, cukup kita katakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Dengan sahabat kita yang berbeda pandangan, yang berbeda ideologi, cukup kita mengatakan, lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi tak perlu saling caci karena adanya perbedaan. Justru disinilah kita tunjukkan kedewasaan kita sebagai kader Nahdlatul Ulama dengan sikap tasamuh yang menjadi pondasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, ini pesan kepada Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lebak. Ini yang sudah hampir punah, bukan punah, hampir punah. Generasi muda kita ini sudah sedikit yang cinta kitab kuning. Ini PR kita. Bagaimana Ansor ini bisa menghidupkan kembali kader-kader muda NU mencintai kitab kuning. Bahkan kadang-kadang saya suka iri sedikit kepada tetangga sebelah kita yang kajian kitab kuningnya luar biasa. Sementara kita kadang-kadang hanya ngomong nama kitabnya, nama pengarangnya, tapi kita kitabnya juga tidak punya. Ada yang ngomong Mughnil Muhtaj, ternyata kita kitabnya juga tidak punya. Sementara mereka membedah itu, tetangga kita. Makanya ini kepada Ketua PC GP Ansor Kabupaten Lebak, mari hal-hal seperti ini yuk kita hidupkan kembali. Makanya di PCNU Kabupaten Lebak ini sudah dimulai, walaupun baru seminggu sekali setiap Jumat sore kita menyelenggarakan kajian Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan insya Allah ini juga masuk ke rangkaian Harlah NU yang ke-102. Ada Musabaqah Qiraatil Kutub, yang kitabnya kita menggunakan kitab karangan Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan ini nanti pesertanya ada utusan dari Ansor. Jadi itu intinya ya, mudah-mudahan kita semua ayo bersama-sama untuk terus mengkaji dan mengkaji. Dengan literatur kita adalah kitab kuning, karena kita diajari oleh guru kita bahwa di NU mah harus bersanad ilmu itu. Jangan langsung main comot tanpa jelas siapa yang kita ambilnya itu. Karena al-isnadu minad din, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Justru yang khawatir juga ketika kita salah mengambil. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Oleh karena itu mari kita bersama-sama
untuk terus mengambil referensi, mengambil sumber itu dari sumber yang jelas, terutama yang masuk pada kelompok Al-Kutubul Mu'tabarah, kitab-kitab yang memang sudah dipandang muktabarnya oleh ulama kita. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Selamat kepada pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor atas pelantikannya hari ini, dan seterusnya mari kita berjuang bersama untuk umat melalui wadah Gerakan Pemuda Ansor. Bersama Nahdlatul Ulama, semoga Allah menganugerahi kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya sambutan Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sekaligus membuka rapat kerja kepada sahabat Insinyur Haji Alamsyah Palenga ST MN, disilahkan. Ini memberikan sambutan melewati waktu zuhur dan berada di tengah-tengah waktu makan siang ini pasti yang paling susah ini. Maka dia harus memenuhi beberapa kriteria: singkat, padat, jelas, dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati Mama Kiai Haji Hasan Basri. Terima kasih Mama sudah begitu setia. Terus terang ini Ketua Adam ini adalah pelantikan terlama yang pernah saya ikuti. Keren. Jadi kalau para sepuh saja masih setia di sini, apalah arti kita anak muda ini merasa bosan di acara seperti ini. Yang saya muliakan, saya banggakan Sohibul Bait Kiai Haji Ahmad Rafiuddin, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah. Ini kalau datang ke pesantren saya senantiasa senang, karena terus terang pesantren itu menyediakan semacam oase, semacam pendingin, semacam mata air bagi kami-kami ini yang setiap hari bergelut dengan hiruk pikuk perkotaan. Makanya ketika ada peluang untuk datang ke sini, saya langsung menyatakan bersedia. Sudah lama nggak sowan ke pesantren. Saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Romo Kiai Haji Mustain yang datang jauh dari Tebu Ireng. Terima kasih Pak Kiai. Jauh, Tebu Ireng itu di Jawa Timur, di Jombang, dari pusat tumbuh dan berkembangnya Nahdlatul Ulama. Terima kasih sudah memberi kami contoh teladan bahwa semangat ber-NU itu ya harus seperti ini, nggak pilih tempat, nggak pilih saat, apalagi tadi dicerita ada seharusnya ada hajatan-hajatan tertentu. Saya waktu pertama diminta jadi ketua atau bersedia jadi ketua di masa yang lalu, ada seorang kiai datang khusus, dia cuma minta satu pertanyaan, satu komitmen, ente mau jadi ketua siap nggak diganggu 24 jam kalau jadi ketua Ansor. Saya kaget dengan pertanyaan itu. Ya karena sembari ingin jadi ketua, saya jawab siap. Ternyata benar Pak Kiai, 24 jam betul. Pokoknya nggak ada itu. Kaderisasi di mana tunjuk aja, selama manusia pernah ke situ kita pergi. Nggak usah tanya kapan, di mana, naik apa, iya dulu gitu. Urusan belakang itu. Gitu. Jadi ini tentu kami
belajar melihat contoh dari para sepuh, dari para guru yang mulia, contoh-contoh semacam ini. Para kiai yang hadir, Kiai Haji Asep Saifullah yang barusan memberikan sambutan luar biasa. Izin Pak Kiai, saya ini latar belakangnya bukan santri, jadi selalu kagum dengan ilmu para alim. Saya waktu dulu mondok itu pesantrennya pesantren kilap gitu, Sabtu Minggu. Jadi ini pesantren beneran ini. Jadi Pak pimpinan pondok tadi tanya, saya jelaskan waktu saya kecil karena jauh di timur, sekolah pagi sekolah dasar negeri, sore baru ibtidaiyah. Jadi ngajinya ya buat diri sendiri, dicukup-cukupkan lah gitu. Terima kasih atas dauh tadi. Kemudian ada tamu kita yang terhormat Ibu Dr. Juwita. Makasih Bu Dokter atas kebersamaannya. Ini sebuah sekali lagi contoh, sudah jadi ketua DPR masih mau jadi bendahara NU LKK pula. Kira-kira begitu kalau orang lihatnya itu. Ada apa NU ini kok sampai segitunya itu. Gitu. Pak Kiai Haji Siraj, Kiai Haji Ade, Kiai Haji Deden, Kiai Haji Hamdan Suemi, semua para sepuh senior. Tadi disebut juga ada senior PMII. Saya juga di situ sekitar tahun 98 masuk PMII. Tapi kalau di tempat saya karena jauh dari pusat kekuasaan, PMII itu kadang diplesetkan jadi pergerakan mahasiswa itu saja. Kalau di sana ya, karena orangnya nggak banyak. Ini banyak sekali ini. Kalau di tempat saya populasinya sedikit. Yang saya banggakan, Sohibul Hajat, sahabat saya, Pak Ketua PW sama Ketua PC ini yang baru dilantik, sahabat Ketua PW, sahabat Adam Ma'rifat. Ini kawan saya waktu PKN tahun 2014 ya, 2013 masih zaman Nusron. Kalau di Ansor Pak Kiai menyebut ketua kader Ansor yang mulai jadi pimpinan ini bukan Kiai Haji tapi HK, hampir Kiai, tapi belum. Jadi kira-kira kedepannya itu insya Allah bisa jadi Kiai juga. Saya senang sekali secara pribadi datang ke pondok pesantren ini. Saya sedikit mereview. Ini kali pertama setelah saya pernah datang lama sekali sekitar tahun 2008. Ternyata menurut cerita bapak ibu, saya itu punya kakek buyut orang Banten. Saya punya nenek dari Sulawesi Utara. Ibunya orang Jawa Tondano. Jawa Tondano itu turunan orang Jawa yang dulu ikut Pangeran Diponegoro, Kimojo, menurunkan itu pingin ke Banten gitu. Alhamdulillah ternyata tadi ketemu Pak Kiai pimpinan pondok. Wah, saya bilang kayaknya ini yang manggil saya ini, kira-kira gitu. Makasih Pak Kiai. Pondok pesantren itu ibarat sebuah pohon, dia itu adalah akar. Jadi kalau Nahdlatul Ulama itu Ansor itu paling di atas, cabang ranting yaitu Ansor lah. Nah NU-nya itu pokoknya, sedangkan akar dari pohon besar tersebut itu adalah pondok pesantren. Isi dari akar unsur hara, vitamin-vitamin, itulah para kiai, pendiri, pengasuh pondok pesantren. Maka kalau mau meruntuhkan Nahdlatul Ulama,
sederhana saja, hajar aja kiainya. Kalau pohonnya itu akarnya sudah dibusukin, maka tinggal menunggu waktu aja, ranting dan cabangnya itu akan ikut rusak. Oleh karena itu, dengan tantangan hari ini menjadi tugas utama Ansor apalagi Banser adalah menjaga para kiai. Karena kita ini hanya ada di cabang-cabang. Isi dari Nahdlatul Ulama itu adalah kealiman, kearifan para kiai. Cuma tantangan zaman ini ternyata itu kurang cukup. Perlu dibikin semacam barrier atau penyangga yang melingkupi pondok pesantren dan para kiai. Saya ingat cerita waktu beberapa tahun yang lalu ketika Ansor mendapat dauh PBNU untuk berhadapan dengan Hizbut Tahrir. Itu dari PBNU restunya, tapi yang digeser itu Pak Kiai cuman Ansor. Itu pun Banser aja. Kenapa? Karena kira-kira begini. Itu siapa? HTI, ya kalau HTI Banser aja lah, kira-kira gitu. Kelasnya kecil gitu, gak perlu para kiai turun. Kiai itu cukup diam, bahkan mungkin paling jauh cukup mendem aja, Republik goyang. Kira-kira begitu. Makanya jangan sampai para kiai itu turun. Oleh karena itu tugas Ansor Banser ini cukup berat melihat perkembangan negeri kita ini. Oh ya, saya lupa, saya ingin menyampaikan konfirmasi dari sahabat Nuri. Sahabat Nuri ini sedikit kerjain saya sebenarnya. Kemarin di Jakarta ngundang, akhirnya saya ikut ke sini. Sampai di sini ternyata dia nggak ikut acara. Saya bilang kalau tahu saya protes sejak kemarin. Dia izin pergi menengok mertua dia di Lampung. Cuman itu saya belum tanya, ini mertua yang mana ini? Saya mertua yang mana, saya takut tanya gitu, takut tempat bertanyanya keliru, karena saya sedang berada di rumah beliau saat itu. Bisa-bisa kita, jadi susah kita itu, Ketua Adam. Jadi beliau tadi, kita semalam jalan, alhamdulillah saya diberi kesempatan nyekar ke Kiai Dimyati, pulang di rumah jam 3:30, nunggu subuh, sempat tertidur sedikit. Oleh karena itu kita terima dengan ikhlas dan berterima kasih, bahkan sedikit jeweran dari pimpinan pondok tadi. Ini telat, enggak tepat waktu. Ya, itu sesuatu yang harus kita terima. Terima kasih Pak Kiai. Justru itulah makanya Ansor ini nggak boleh terlalu jauh dari kiai, dari pesantren. Bisa bahaya juga Ansor ini kalau terlalu jauh, karena di Ansor itu ada pihak kiai namanya ilmu ngolah mengolah itu. Ya, ini saya nggak tahu. Kalau tadi disebut Pak Kiai Asep bilang ada apa sanad, saya sudah cari lama, nggak tahu ilmu ngolah mengolah ini sanadnya dari mana ini. Kayaknya di kitab-kitab nggak pernah disebut itu. Oh, ada di Banten. Ya, hadirin sekalian, Ketua Umum titip salam. Beliau nggak bisa hadir karena menghadiri urusan studi doktoral beliau. Minggu yang lalu dia presentasi seminar hasil. Kemarin pasca kegiatan di Bidakara, Jumat dia harus ada di Malang karena dia S3 di Unibrau. Terus hari ini geser ke Jogja, besok dengan Sultan ada giat. Saya sebenarnya mau titip sesuatu, tapi tadi di video itu sudah terlihat. Itu tadi apa aplikasi itu keren banget. Terima kasih ya Ansor Lebak. Ya, Ansor Lebak ini kalau teknologi sekarang itu rasanya autonomous. Itu belum sempat di remote, jalan sendiri dia. Terus tepat pula kan begitu. Makasih ya. Ini sebuah ikhtiar inovasi yang baik. Cuman saya doakan mudah-mudahan bisa jalan dan bertahan ini. Ya, karena biasanya di kita begitu itu, inovasinya kenceng itu. Yang susahnya itu istiqomah.
kemudian itu benar-benar bisa digunakan. Ada yang bertanya apa inti dari GP Ansor? GP Ansor program utamanya adalah kaderisasi. Banyak pertanyaan yang berkembang di masyarakat, itu jawabannya adalah kaderisasi. Coba kita bayangkan seperti pelantikan tadi, itu dilantik dari PC kemudian PAC. Nanti kaderisasi itu dari level paling kecil desa. Coba yang dikerjakan GP Ansor itu Pak Tentara itu mempersiapkan generasi muda itu, leadership. Coba kita bayangkan kalau setiap desa punya 10 aja kader Ansor yang sikapnya itu benar, itu sesuai harapan semua orang tua, negara, itu kira-kira bagus nggak masyarakat kita? Dan itu dilakukan di Banten ini setiap minggu, tidak ada minggu tanpa kaderisasi di Banten. Kami dapat laporan setiap minggu. Ketua sebelumnya, Ketua Nuri, tadi saya tanya berapa kader di sini? Kurang lebih 70.000. Itu buset, itu dari mana itu 70.000 itu? Kalau Pak Tentara aja mau bikin pasukan 70.000 kan ngajukannya lama itu Pak Kiai. Bikin perencanaan, harus ada rencana, analisa dan seterusnya. Itu tiap minggu, dan setiap minggu, setiap bulan di Indonesia itu seluruh Indonesia tercatat di kisaran 5.000 sampai 8.000 kader baru GP Ansor. Coba kalau ya, itu Ketua Adam kaderisasinya seperti itu, yang bagus-bagus itu tanpa APBD itu Ketua. Ya, jadi kalau pemerintah melihat Ansor ini sebagai mitra, Bu Ketua Dewan, itu sudah tepat. Ya, karena yang dilakukan Ansor ini kan sebenarnya tugas-tugas pemerintah. Kita bukan sombong ya, coba jawab, mana organisasi kepemudaan, terserah mau agama apa, terserah mau organisasi apa, yang melakukan proses seperti GP Ansor? Nggak usah lebih, sama saja. Yang sama dengan GP Ansor sebut satu. Ada nggak? Ini teman-teman yang pakai kemeja ini nggak dibeli begitu saja, nggak boleh. Ini kaderisasi ini, nggak boleh begitu saja. Makanya yang dilakukan Ansor ini sebenarnya investasi yang paling mahal, mengalahkan apa tuh yang lagi viral itu, pagar-pagar itu. Nah, investasi kita adalah investasi di bidang sumber daya manusia, dan ini tidak bisa dilihat sepele. Kita membayangkan kalau ini masif seluruhnya, sampai seluruh pemuda Islam itu ikut Ansor, maka sampai disitulah kita berhenti kaderisasi. Mungkin setelahnya kita bikin kaderisasi bagi pemuda non muslim yang pengen masuk. Kira-kira begitu. Wah, ini ada adik-adik PMI juga ya. Semoga di sini bukan kayak tempat saya, apa, pergerakan mahasiswa itu saja gitu. Karena dia jadi PMI sejak zaman dia kuliah sampai sekarang orangnya itu saja gitu. Tapi kayaknya tidak di sini. Yang terakhir, saya tadi sebelum naik saya dapat buku dari Pak Kiai. Makasih Pak Kiai, saya ingin membacakan sedikit premis 1 saya sebut. Ada dauh dari Hadratus Syekh di bagian belakang. Saya bacakan, izin. Umur manusia tidak bermakna apa-apa tanpa berbekal ilmu serta berbagi pengetahuan demi kemaslahatan umat. Ini menunjukkan pentingnya ilmu dan eksistensi pesantren itu sendiri. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman GP Ansor, akar dari kita Nahdlatul Ulama itu adalah pondok pesantren. Tidak ada Ansor apalagi Banser kalau tidak punya pondok pesantren. Makanya kalau Ansor jauh apalagi meninggalkan pesantren, itu sudah salah besar. Ini juga premis kedua langsung dari Pak Kiai Rifai, saya baca buat peringatan kita semua.
Menurut Kiai Rifai, ini di pengantar ini, di era digital ini, berarti sekarang, betapa banyak orang yang sibuk menimba dan menimbun pengetahuan. Jadi belajar terus, belajar menimba, setelah ditimba ditimbun. Ini kalau minyak sudah ditangkap polisi ini. Namun berhenti hanya sebatas informasi di wilayah otak dan kepala saja. Nah, ini sebuah peringatan buat kita. Oleh karena itu GP Ansor ini adalah tempat ilmu itu dipraktekkan. GP Ansor itu ada di tengah-tengah masyarakat. Pengurus yang baru dilantik tadi, esensinya adalah apa, Pak Ketua Cabang? Pengurus itu berarti mengurus. Kalau pengurus diurus, ya namanya bukan pengurus cabang, pelangnya diganti. Diurus pengurus cabang. Berarti semua yang ada di dalam kantor itu diurus oleh seseorang yang lain. Apalagi kalau pengurus jadi urusan. Wah, ini parah ini. Makanya di setiap level kita titipkan dimanapun, mulai dari pimpinan ranting, anak cabang ke atas, tolong benar-benar sebagaimana naskah pelantikan tadi, betul-betul mengurusi masing-masing level. Kalau tidak mampu, mundur sebelum dimundurkan. Kalau tidak kerja, mundur. Ya, kalau dia cabang, turunlah jadi PAC karena dia nggak mampu ngurus cabang. Ya, kalau di PAC juga nggak bisa, turun ke ranting. Kalau ranting nggak bisa, ya sudah, jadi kader biasa juga itu tidak kurang mulia. Biarkanlah, berikanlah tempat itu kepada kader-kader yang benar-benar mau mengurusi gerakan pemuda Ansor. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan dan amanah dari pimpinan pusat. Saya selaku pribadi memohon doa kita semua, karena tantangan GP Ansor Nahdlatul Ulama ini ke depan bukan semakin kecil tapi semakin besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai langkah-langkah kita semua. Semoga kita diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam melaksanakan hikmah di Nahdlatul Ulama. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk membuka raker. Oh ya, ini dirangkaikan dengan rapat kerja PC ya? MDS juga? Enggak? Oke. Jadi dengan ini saya menyatakan bahwa rapat kerja pengurus pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Lebak dengan resmi dibuka. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin rahimakumullah, demikianlah rangkaian acara kita pada pelantikan dan rapat kerja pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lebak. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kekurangan, tapi setelah acara ini jangan dulu bubar karena ada tausiah kebangsaan yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mustain Syafi'i MAG selaku Ketua Dewan Masyaikh Tebu Ireng Jombang Jawa Timur. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Ulama anal kiram, para kiai, para punyai, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, Rijal Ansor, barakallahu fikum. Mohon maaf, menurut teori bicara di hadapan orang lapar itu nggak bisa. Untuk itu tidak bijak apabila saya yang dhaif ini terus bicara menasihati orang-orang hebat ini. Nggak bisa. Karena sudah kadung diundang jauh-jauh, disuruh bicara ya sam'an wa ta'atan lah. Pertama, semua kata rijal di dalam Al-Quran itu maknanya tokoh, bukan laki-laki. Nanti kalau dimaknai laki-laki ada nisaul ansor segala nanti. Dalam dunia tasawuf, tanyakan pada Pak Kiai, ibadallah, rijalallah. Rijalallah itu sebutan para wali-wali kutub. Apalagi di rumah tangga, ar-rijalu qawwamun. Apalagi di dunia bisnis, rijalun la tulhihim tijarah. Jadi sesungguhnya Rijalul Ansor itu adalah senior-senior, orang-orang pilihan, orang-orang tokoh yang menggerakkan Ansor. Ketika saya lihat orang-orangnya kok muda-muda ya, tapi terjawab, ternyata ini bidangnya ada yang bidang bahsul masail. Mudah-mudahan maknanya bahsul masail itu bukan cari-cari masalah. Mudah-mudahan maknanya itu faslul masail, seperti di kitab, memutus problem, bisa memberikan solusi. Itu bahasanya bukan bahsu tapi faslul masail. Karenanya secara singkat saja, di dalam Al-Quran itu ada satu surah yang mengangkat 4 tokoh, yaitu surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini mengangkat 4 tokoh. Yang pertama itu pemuda. Selanjutnya kita sebut Ashabul Kahfi. Kemudian tokoh kedua adalah konglomerat. Wadrib lahum masalah rajulaini ja'alna li ahadima jannataini, orang kaya betul. Tokoh ketiga adalah ulama yang diperankan oleh Sayyiduna Musa alaihi salatu wassalam dan Sayyiduna Khadir. Ada proses belajar mengajar dari fakultas syariah ke fakultas tasawuf di sini. Dan yang tokoh keempat adalah pejabat yang diperankan oleh Iskandar Dzulqarnain. Saya tidak tahu Iskandar itu siapa, yang jelas sebutannya Dzulqarnain. Itu artinya sebagai orang muslim, ketika menjadi pemuda, coba lihat seperti apa sih potret Al-Quran terhadap pemuda. Seluruh yang disebut pemuda itu rata-rata agak nekat-nekat, bahkan nekat-nekat. Kalau nggak nekat nggak usah jadi pemuda lah. Mungkin rodok ngawur-ngawur titik udah barang. Coba lihat Sayyiduna Ibrahim yang pribadi sendirian
berani-beraninya mengobrak-abrik hall yang isinya ini patung-patung sesembahan yang sangat di backup oleh kerajaan, oleh raja. Berani sendirian, meskipun beresiko. Tapi jangan lupa, karena in connectingnya dengan Tuhan itu hebat, meskipun diadili tetap selamat dan sukses. Tapi gak usah dicontoh. Kalau tidak mempunyai ijazah dari Departemen Perkhodaman tadi itu. Wah, ini menarik ini. Baru kali ini ada Departemen Perkhodaman, itu baru kali ini. Iku wiridane pakai opo, kita pikir. Udah itu. Siapa lagi? Ada yang terpelajar, yang magang seperti Sayyiduna Sulaiman yang magang di bapaknya sendiri ketika menjadi hakim ke Nabiullah Daud, dan keputusannya brilian. Ketika ada masalah, justru yang memberikan solusi terbaik adalah anaknya Sulaiman. Fafahamnaha Sulaiman. Seterusnya, karena ini tadi saya sudah mengunggah surah Al-Kahfi. Di Al-Quran itu untuk membahasakan gua itu ada dua. Yang pertama Kahfi, dan yang kedua Ghar, sama-sama di Al-Quran, idhuma fil ghar. Bedanya kalau Kahfi, Kahfu itu gua yang lebar. Makanya anggota pemuda-pemuda itu bisa masuk di situ, tidur-tiduran. Kalau Ghar itu gua kecil, seperti hanya 2 orang, memuat 2 orang, kayak yang disinggahi oleh Hadratur Rasul itu di Gua Sur, hanya dengan Abu Bakar 2 orang. Maka bahasanya Ghar, bukan Kahfi. Terus bagaimana sih Al-Quran mensifati pemuda itu? Innahum fityatun amanu birabbihim, mempunyai komitmen keimanan yang kuat. Kemudian berikutnya warabatna ala qulubihim, mempunyai ikatan yang sangat kuat. Sekarang saya mau tanya ini, dari mana ikatan itu kuat? Mumpung ini zaman media sosial, jadi ketua Rijalul Ansor wajib mempunyai grup sendiri, WA sendiri, detail, sehingga informasi dan lain-lain itu betul-betul dipahami secara cepat. Problem, apalagi program-program tadi itu, kalau enggak terus lewat apa? Karena itu maka fityatun, maknanya fityah itu gabungan pemuda, jamak dari fata. Sehingga mohon maaf, hanya berapa orang sih bisa membuat perubahan dunia yang dipimpin oleh raja kafir, kemudian tertunda lalu menjadi muslim, sampai menunggu sampai lebih dari 300 atau 300 tahun. Kohol paling indah adalah 7 orang. Saya ingat ketika di Leiden, di Orientalis, itu bisa mempengaruhi pemikiran dunia, baik dari hermeneutik maupun new paradigm dan lain-lain itu. Orangnya cuma 6. Orangnya cuma 6. Itu bisa mengacak-acak kohol ulama-ulama itu dibeginikan. Orangnya cuma 6. Pertama karena organisasi dan medianya itu bagus. Tidak pandang dari siapa, yang penting bagus, itu direspon. Dan itu dicontohkan oleh kiai kita, ulama kita dari Banten ini, yaitu Kiai Nawawi Al-Bantani. Siapapun tahu bahwa kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahti yang diajarkan di pesantren-pesantren itu, tulisannya siapa? Muhammad bin Husain Ba'alawi. Gak pandang basopo, tapi itu bagus, disarai oleh Kiai Nawawi Banten, Mirqat Su'udi Tasdik.
Dan itu diajarkan tanpa mempermasalahkan ini nasabe sopo, sapa ndak. Yang penting ilmu. Contohlah ulama kita. Ilmu adalah ilmu. Dilihat saja pondok mana yang tidak mengajarkan kitab Sulamut Taufik. Beliau mengapresiasi dan beliau adalah ulama hebat dari negeri ini, dari daerah ini, yaitu Kiai Nawawi Banten. Karena itu maka pemuda ini baik yang personal seperti Sayyidina Ibrahim, sekarang kita lihat gagasan surah Al-Kahfi ini menjadi seorang muslim itu tidak boleh lepas dari 4 ini. Kalau masih pemuda ya harus agresif betul seperti Ashabul Kahfi. Kalau nanti sudah dewasa tinggal milih karena perbedaan latar belakang. Pertama, jadilah konglomerat, orang kaya. Ini bukan saya ceramah untuk materialistik loh. Bukan. Tapi lihat surah Al-Kahfi. Pertama yang disebut itu adalah rajulaini. Jadi ashabil jannah, jannataini. Jadi konglomerat. Dari konglomerat ini bukan untuk menumpuk harta, tapi justru menjadi konglomerat ini untuk membiayai agama lewat uangnya, sehingga dia akan bisa masuk surga oleh uangnya. Mungkin sholatnya agak kurang baik, tapi dia diangkat masuk surga itu menjadi hamba Allah itu karena uangnya. Mohon maaf, materi ini harus dipandang nomor 1, karena Al-Quran menyebut amwal itu kiaman. Jadi kiaman itu penyangga. Sampai dicontohkan paling kecil saja. Orang bersedekah itu mengantarkan dia ke mahabbatullah. Hanya orang bersedekah. Ada yang bersedekah ke anjing, berapa seperti itu. Wallahu alam, para kiai lebih mengerti itu. 1. Kedua, kalau tidak menjadi konglomerat yang membiayai agama, yang dicontohkan oleh sahabat Utsman, dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf, jadilah ulama. Jadi kiai. Kalau jadi kiai, mohon maaf ini. Dari pondok pesantren, ya jadilah kiai yang sungguhan. Ilmu itu yang dimanfaatkan, bukan yang sekedar dihafal saja. Karena itu maka kebutuhan ilmu ini sangat banyak. Terserah bidangnya. Meskipun demikian, di dalam Al-Quran untuk Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, kurang besar apa? Kurang hebat apa? Pangkat dia sebagai seorang nabi. Tapi masih sanggup berguru lagi kepada yang lebih alim, yang lebih sofistik, ke Sayyidina Khadir. Bahkan itu bukan didatangkan, tapi Sayyidina Musa ini lagi-lagi wa idh qala Musa li fatahu, mengajak juga asistennya yang pemuda. Itu artinya kedekatan seorang nabi yang sudah senior ini tidak boleh pisah dengan kadernya ini, nggak boleh pisah. Bukan apa ya, bukan kadernya ini mohon maaf harus nyembah-nyembah ke kiainya, enggak. Bahkan kiainya itu memberikan peluang yang besar sehingga komunikasi itu sama lancarnya berjalan menuntut ilmunya Nabi Musa dibarengi dengan lifatahu. Siapa? Sayyidina Khadir itu siapa? Orang desa di negeri nelayan, tidak populis sama sekali. Iya, tapi itulah
ciri ilmuwan. Meskipun berguru sampai menghabiskan awamdiyah kubah sampai 80 tahun, hebat, tetap diburu. Seterusnya, keempat, kalau tidak menjadi orang konglomerat yang membiayai agama, jadilah ilmuwan yang menghidupkan ilmu-ilmu agama dengan ilmunya. Kalau tidak, jadilah pejabat. Jadi pejabat. Makanya di sini ini, kalau ada teman yang mencalonkan menjadi pejabat, ya Pak Yai Rafiuddin harus memberi instruksi. Pejabat dari kalangan santri, pejabat yang berjiwa santri, berjiwa santri. Maka di situ coba kalau kita lihat Dzulqarnain ini gimana sih? Bisa mengubah masyarakat yang yang sangat terisolir, tidak mempunyai media komunikasi, yang enggak paham apa-apa menjadi paham. Qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Yang orang yang nol didekat-dekati bisa punya komunikasi. Bahkan ada bangunan yang dibangunkan untuk membuntu Ya'juj Ma'juj. Sadda permohonannya ini di dalam Al-Quran hebat. Masyarakat itu mengajukan proposal kepada Dzulqarnain. Hendaknya Ya'juj Ma'juj yang rusak itu dibuntu saja, diblokir saja. Tapi bahasa menggunakan ija'al bainakum sadda. Tapi menurut Dzulqarnain, aduh, kalau bendungannya itu sadda, ya jebol, wong mereka kuat. Akhirnya ija'al bainana wa bainakum radman. Ditafsir di terjemahan bahasa Indonesia sadda bendungan, radman bendungan. Ya enggak sama, kalau sadda itu bendungan biasa, tapi kalau radma itu bendungan yang sangat kokoh, ada cor-coran besinya, zubarul hadidnya. Jadi karena itu menjadi pimpinan, menjadi seorang pimpinan daerah seperti Dzulqarnain ini sudah susah sekarang ini. Proposal yang dimajukan oleh rakyat itu sadda, sebut saja nilainya itu 1 miliar. Dianalisis, dipelajari, kesimpulannya wah kurang banyak, ya gak cukup ini. Akhirnya tim penilaiannya memberikan keputusan bukan sadda tapi rodma, ditambah dana yang turun ke masyarakat lebih banyak dibanding yang dimajukan. Kira-kira di sini ada nggak ya? Ada nggak ya? Dana yang turun dari pemerintah lebih banyak dibanding angka di proposal. Ada nggak? Lihat saja di akhir surah Kahfi, yang dimajukan itu sadda, tapi yang diberikan itu radma, lebih. Ya banyak orang tahu lah negeri Cina itu, tahu semua. Negeri Cina itu loh tidak ada pesantrennya, nggak ada yang hafal Quran, nggak ada kiainya, nggak ada majelis ulamanya, nggak ada suriahnya, nggak apa. Tapi jujurnya itu melebihi. Itu namanya Islami tapi tidak Islam. Jangan sampai negeri ini negeri Islam tapi tidak Islami. Maaf saja. Kita ini dandani diri kita sendiri ini dari satu sifatnya Rasulullah sidqu, jujur saja itu sudah susah. Kenapa sidqu itu menjadi pertama? Coba saja. Ini pernah ada tes-tesan loh.
Tapi nggak boleh tersinggung loh ya. Ada seorang peneliti yang meneliti tentang kejujuran bangsa. Dari yang mayoritas muslim dan yang nasionalis apa, ada nggak? Dia ini modal 10 gadget HP bermerek, 10 gadget bermerek. Pertama ke Narita, ke Jepang. 10 gadget bermerek ini ditaruh di ruang tunggu biasa itu, ditinggal. Besoknya diparani lagi, dilihat HP 10 bermerek tadi itu utuh. Lalu terbang ke Changi, ke Singapura. Gadget yang bermerek 10 ditaruh di ruang tunggu, ditinggal, besok dilihat lagi tinggal 9. Hilang 1. Lalu geser ke KL Kuala Lumpur, gadget 10 ditaruh di ruang tunggu, besok disambangi lagi, hilang 2, tinggal 8. Lalu terbang ke Soekarno-Hatta, ke Cengkareng. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Yakin sudah tahu jawabannya. Kurang dari 1 jam, amblas kabeh. Akhirnya karena ini ilmuwan terus mengevaluasi. Kenapa negeri yang mayoritas muslim, banyak kiai, banyak hafid, banyak pondok pesantren, banyak apa, secara Islam memang sampai ini, lihat ini, hebat. Ini salah satu ikhtiar untuk membentuk jiwa kealluhan Islami. Ada majelis zikir, ada majelis sholawat, dan lain-lain. Itu upaya untuk mengislamikan jiwa rakyat, jiwa bangsa ini. Kira-kira begitu tuh majelis zikir itu, kira-kira di RRT ada enggak ya? Enggak ada. Tapi kok jiwa kejujurannya kok lebih tinggi sana, dari mana ya? Di Singapura juga enggak ada kok. Sedikit. Iya. Inilah yang namanya ikhtiar. Maka tadi disebut bahwa di Rijalul Ansor ini tantangannya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Seperti itu. Tapi jawabannya saya ingin menutup bagaimana saya meresapkan hal demikian itu menjadi lebih efektif, bukan sebagai seremonial. Tapi saya tidak mau disebut mengkritik. Maaf ya. Teori sufi loh itu, bahwa berzikir itu sudah sama-sama tahu. Ada zikir yang jali, yang rame-rame sampai rame, bagus untuk mantapkan. Tapi ada zikir yang khafi, yang tak ada bersuara, tapi langsung di-download langsung dari kejernihan Tuhan masuk. Menurut teori sufi, yang membekas di hati itu katanya zikir yang khafi, bukan tadi yang jali. Itu artinya kalau Rijalul Ansor ini menyelenggarakan zikir itu hebat, tapi itu baru wasilah. Baru wasilah untuk menanamkan bagaimana zikru itu bisa di dalam, bisa dibawa sampai nanti menjelang ajal. Kisahnya semua teori sufistik ini kadang ngomong sufi ya tak terus bisa. Setiap orang yang sedang menghadapi nazak sakaratul maut,
itu pasti didatangi oleh orang yang paling dekat dengannya. Pasti. Satu, ibunya. Kalau kedua tidak ya gurunya, mursyidnya. Seorang kiai, seorang sufi, waktu itu koma, menjelang mati koma. Merasa yang datang itu ibunya. Maka sampean perhatikan, setiap ada orang yang menjelang wafat, biasanya itu mengigau. Ibu, ibu. Itu bukan ibu. Ibu iblis yang tasawur, yang ketika ibunya datang dalam bayangan itu, Ihsan, saya sebut ya nama Suwisnya di Ihsan. Ihsan, jero aku ta, masih kenal saya ta? Nggih Bu, nggih. Ihsan, wis ta, percaya ibu. Yang ibu sampaikan ke sampean, Allah iku ada, Muhammad itu gini, kontak kongkon ngaji Al-Quran gini, itu semua bohong, nggak bener. Saya bohong. Jangan percaya, sudah buangi semua ibu semua. Itu lihat ibu. Ibunya itu compang-camping. Ibu sampai compang-camping begini ini karena mempercayai Allah, mempercayai Muhammad, mempercayai Al-Quran gini. Oh, jangan percaya kamu. Syekh Ihsan ini tercengang melihat instruksi ibunya seperti itu, lalu secara refleks Allah, bunyi Allah, biar ibunya hilang. Satu, sampean wiridan Allah ini karena dari Jahalul Ansor, serius saya, yang bisa menolong saat crowded di sini, mengusir iblis itu zikir yang khafi, bukan zikir yang jali. Menurut diri sufi, tapi kita digabungkan lah. Zikir yang jali itu memperkuat kedalaman potensi zikir yang khafi. Sudah. Kedua, begitu biar ibunya hilang, ganti gurunya datang, mursyid torekohnya datang, surbanan sampai ke compang-camping. Ihsan, masih kenal saya? Nggih, jenengan ini. Ihsan, yang saya ajarkan di pondok bahwa Allah itu, bahwa Muhammad itu, kitab Al-Quran, hadis gini, itu semua bohong, gak benar. Jangan percaya kamu, jangan percaya. Bengong dia. Di tengah-tengah bimbangnya tadi, kok dulu kok gak begini, kok sekarang kok begini. Maka perhatikan baik-baik. Sering orang itu kalau menjelang wafat itu ingat gurunya. Saya kok sak selibatan ero, nah gitu. Itu bukan guru aslinya, itu tayangan iblis sama. Karena perebutan husnul khotimah menjadi su'ul khotimah oleh dia. Di tengah-tengah kebimbangan tadi itu, Kiai Ihsan ini refleks Allah, hanya bunyi Allah aja, biar gurunya hilang. Karena tadi itu betul-betul bukan gurunya melainkan iblis. Sudah loh ya. Ini bukan apa-apa, saya ingin menguatkan zikir ini menjadi modal iman yang serius betul, sehingga manfaati kita sowan kepada Allah tadi. Dengan demikian kalau soleh semua kan nggak mungkin ada sandal hilang di masjid.
Jika ada masjid kok masih menyediakan penitipan sandal, itu artinya masjid itu tidak sukses memfatwakan takwa di lingkungannya sendiri. Jadi sandal masih perlu diamankan. Dan saya tutup teori sufi ini dengan sebut saja sautul babagha. Babagha itu burung beo, seperti yang dimiliki Pak Pengasuh ini. Tapi ada yang babagha yang hitam, bukan yang putih itu. Seorang sufi mempunyai burung beo yang sangat lincah, bahkan di kitab itu ada yang disebutkan sampai hafal surah Sajadah, Alif Lam Mim Sajadah. Ketika ayat Sajadah itu dia itu sujud, saking pelatihannya hebat. Allah la ilaha illallah, sholawat, sampai membaca Al-Quran surat Alif Lam Mim Sajadah ini bisa. Itu di kitab ya, ada. Suatu ketika kurungannya ini, sangkarnya ini agak rusak. Lalu ada kucing yang galak. Burung beo ini ditangkap kucing, menjelang mati kan krek. Tapi burung beo ini berteriak terus mati. Setelah burung beonya yang kesayangan ditergep kucing tadi itu mati, Syekh mursyid kiainya ini menangis. Kira-kira santri seniornya, Kiai nggak usah menangis lah, nanti kita bisa beli lagi, cari lagi. Apa? Saya menangis bukan menangisi kehilangan burung beo saya yang mati, tapi saya betul-betul mengambil pelajaran jangan sampai itu terjadi kepada saya. Burung beo itu bisa zikir Allah, 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 siapa itu Allah, Allah. Tapi sayang, ketika menjelang mati, zikiran Allah, Allah tadi itu tidak diucapkan, justru tidak Allah, 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 enggak begitu. Saya khawatir Allah, Allah itu hanya dihafal, tidak bisa menjiwai, mengantarkan tadi. Saya tidak kecewa karena kematian, tapi kok aneh setiap hari bicara Allah, Allah, bahkan membaca surah Sajadah, sujud, kok menjelang kematian malah kok gak ngomong Allah belas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.